Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahmat. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kegiatan sosial dilaksanakan di Desa Lojanan Ulu pada Hari Kemerdekaan. Deklarasi Sang Badar bertepatan di Hari Kemerdekaan. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Tidak banyak yang tahu, beginilah tugas dari Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Samarinda. Jika ada tim medis yang siaga 24 jam di rumah sakit mendampingi pasien yang tertular virus corona, di bagian lain ada petugas yang siap memakamkan pasien yang meninggal dunia. Berikut informasinya. Selama 24 jam tim Satgas bertugas bergantian. Jika ada pasien yang meninggal dunia, maka mereka langsung bergerak untuk pemusalaran dan pemakaman. Seolah berkejaran dengan waktu karena berdasarkan protokol kesehatan, jenazah harus dimakamkan dalam tempo 4 jam setelah dinyatakan meninggal. Di Kota Samarinda, tim Satgas juga standby selama 24 jam. Saat ini sudah ada 28 jenazah yang dikubur di tempat pemakaman khusus COVID-19 di Jalan Serayu, Tanah Merah, Samarinda Utara. Kami melakukan pemakaman yang ke-28 terhadap pasien dengan inisial AS, usia 38 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Yang bersangkutan mulai masuk rumah sakit IA Muiz pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan diagnosis anemia. Dan tadi tepat pukul 22.45 tanggal 16 Agustus 2020 dinyatakan meninggal dunia dengan hasil IPA tesnya positif. Sedangkan gejala klinisnya sudah mengarah ke COVID-19. Oleh karena itu yang bersangkutan dinyatakan dengan status probable COVID-19 dan dimakamkan secara protokol COVID-19 di pemakaman umum Raudatul Jannah Serayu, Tanah Merah, Samarinda. Protokol pemusalaran sejak di rumah sakit hingga pemakaman dijalankan bukan hanya bersandar pada prosedural kesehatan, tapi para petugas ini turun memandikan dan mensolatkan, karena tidak ada pihak keluarga yang dibolehkan mendekat dengan jenazah. Berjam-jam para petugas ini bertugas memakai APD hingga selesai pekerjaan dan APD langsung dibakar. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Tetap harus bertahan di tengah badai pandemi virus COVID-19, pelabuhan kapal Klotok beroperasi normal meski mengalami penurunan jumlah penumpang hingga 50%. Beginilah suasana Pelabuhan Klotok, Kampung Baru, Balikpapan Barat. Salah satu pelabuhan kapal tradisional yang menghubungkan antara Balikpapan, Penajam Pasir Utara tetap beroperasi normal di tengah pandemi corona dan minimnya protokol kesehatan. Menurut salah satu penjaga tiket di Pelabuhan Klotok, mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengoperasionalkan Pelabuhan Klotok secara normal, karena satu-satunya mata pencarian mereka meski dirasakan sejak awal pandemi di bulan Maret lalu, jumlah penumpang terus merosot. Saat ini rata-rata jumlah penumpang turun hingga 50% dari hari normal. Jika sebelum pandemi jumlah penumpang bisa mencapai 500 penumpang per harinya. Penyeberangan ini kayaknya betul-betul turun 50% ya. Ada turun pengaruh ya, Om? Biasanya kalau hari-hari H itu Sabtu Minggu itu ada lumayan itu penyeberangan itu. 50% itu berapa, Mbak? Pokoknya dari 100, Iya. turun 50 separuhnya. Separuhnya ya? Iya. Selama separuhnya. pandemi ini ya? Iya, itu Sabtu Minggu loh ya. Kalau hari biasa lebih parah lagi. Lebih parah lagi ya? Tapi tetap masih bertahan, Om ya? Tapi bertahan aja. Itu aja kerjaannya orang di sini kapal-kapal itu. Tidak ada yang lain. Namun demikian, masih ada penumpang setia yang menggunakan kapal Klotok lantaran dinilai cukup efisien dan harga terjangkau.
Lebih efektif aja sih, lebih aman dari cuaca juga. Daripada speed kan besar gelombang lagi, angin selatan juga. Harganya gimana? Harganya gimana, Mas? Ya ekonomis aja sih. Ekonomis ya. Jadi membantu juga ya di tengah Bantu pandemi juga, ya. Diharapkan wabah corona dapat segera teratasi oleh pemerintah sehingga aktivitas transportasi tradisional Klotok bisa kembali normal. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Untuk memenuhi setoran terhadap juragan pemilik bendera Nani, wanita Parubaya harus tetap berjualan bendera dan pernak-pernik Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Meski perayaan Hari Kemerdekaan sudah lewat, berikut informasinya. Dengan bermodalkan alas dan peralatan untuk berjualan, pedagang pernak-pernik Hari Kemerdekaan RI ke-75 tahun ini tetap berjualan, meskipun momentum Hari Kemerdekaan telah lewat. Seperti jualan milik Nani yang berada di kawasan Karanganyar, Balikpapan Barat. Diakui kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2020 kurang meriah karena adanya pandemi virus corona. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang dirinya tetap berjualan pernak-pernik kemerdekaan. Saat ini yang laris terjual merupakan pernak-pernik bendera merah putih dengan ukuran kecil yang biasa dipasang di kendaraan bermotor dan mobil. Dirinya mengaku akan tetap berjualan hingga tanggal 20 esok. Hal ini dilakukan untuk memenuhi setoran kepada juragan pemilik bendera. Jika tahun sebelumnya dirinya bisa menyetor hingga 4 juta, saat ini hanya diakui hanya bisa menyetor 2 juta rupiah. Kilo orang. Ya, aksesoris ini aja, Mas. Yang kecil-kecil ya, Bu ya? Iya. Rata-rata untuk motor, mobil ya? Jadi yang besar tuh jarang, Bu ya? Jarang, Kleng. Ini jarang. Kalau sudah Agustus ini kan. Pokoknya sudah 18, 19, 20 tuh kurang sudah. Dan Ibu memang sengaja untuk buka terus ya, Bu ya? Walaupun 17 Agustus sudah lewat ya? Sudah. Karena juga untuk nyetor dulu Nyetoran, kan Bu, ya? Iya. Kalau nyetor tuh sudah cukup. Ini kan untuk cari untuk kita sendiri hari-hari. Oh gitu. Sampai tanggal 20. Tanggal 20. Sambil menunggu anak buah setoran. Oh. Barang-barang yang tidak laku ini rencananya akan dikembalikan kepada juragan sang pemilik usaha bendera dan untuk dijual tahun berikutnya. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Ada banyak cara yang dilakukan kelompok desa menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-75. Keterbatasan gerak karena larangan berkumpul tidak membuat kreativitas perayaan menjadi terhenti. Contohnya di Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepala Desa bersama PKK dan BPD, Badan Perwakilan Desa, membagi-bagi masker dan menyumbang warga yang terkena virus corona. Pandemi COVID-19 di Kutai Kartanegara tergolong tinggi. Korban-korban berjatuhan bahkan sampai ke desa-desa. Di Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, perangkat desa di sana kompak untuk tidak mengucilkan warga yang terkena virus corona. Bahkan ibu-ibu PKK bersama kepala desa dan BPD menyantuni warga yang terpaksa harus diisolasi mandiri karena menjadi suspek virus corona. Karena isolasi mandiri membuat warga tidak bisa mencari nafkah, ibu-ibu PKK mengakui memberikan bantuannya. Bu, dalam rangka ini apa aja kegiatan Ibu PKK bersama kepala desa yang dilakukan?
bagi-bagi masker ke setiap rumah, kasih sumbangan bantuan orang-orang yang terkena COVID. Maskernya setengah 2.000, maskernya 2.000. Oke. Sejauh dari pembagian itu mulai dari ibu PKK semua yang melakukan. Dari ibu PKK semua kita jalan mulai dari Manunggal, Dusun Manunggal, Gunung Pagat. Kepala Desa Lojanan Ulu mengatakan pada peringatan HUT kemerdekaan ke-75, perangkat desa berkumpul untuk menggelar upacara bersama secara streaming. Usai itu, para perangkat desa mengadakan kegiatan sosial kepada masyarakat. Kita bersama berkumpul dengan pemerintahan desa untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia Maju, dengan cara dan perintah dari pusat, kabupaten, sehingga desa juga melaksanakan secara sederhana tapi khidmat. Sebelum acara itu, kami semua sepakat untuk melaksanakan memberikan satu bantuan kepada rumah-rumah orang yang kena dari dampak. Kaitan dengan ini saya ada kegiatan, tadi yang pertama adalah pembagian masker dalam rangka mendukung gerakan masker 500 miliar. Yang kedua saya laksanakan tadi yaitu pemberian sembako kepada dampak COVID-19. Yang masih ada beberapa KK yang tadi kita perbantukan bersama-sama BPD, Babinsa, PKK. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mendeklarasikan diri pada 17 Agustus di Komplek Citra Niaga, pasangan Muhammad Barkati Darlis Patalongi mengklaim telah mendapat dukungan dari 3 partai, yakni PAN, Demokrat, dan Golkar. Calon pasangan dengan tagline Sang Badar ini optimis menang. Beginilah deklarasi Sang Badar, Barkati dengan Darlis maju dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 9 Desember 2020. Bertepatan dalam suasana Hari Kemerdekaan, pasangan ini memilih Komplek Pertokoan Citra Niaga yang legendaris di Kota Samarinda sebagai tempat deklarasi. Dukungan mengalir dari ribuan orang yang datang ke tempat acara. Acara deklarasi yang sama juga digelar di 10 kecamatan di Kota Samarinda yang seluruhnya terhubung melalui virtual dengan acara deklarasi di Citra Niaga. Menariknya, Barkati yang sekarang Wakil Wali Kota Samarinda mengumumkan, selain mendapat dukungan PAN dan Partai Demokrat, mereka juga mendapat dukungan dari Partai Golkar. Khusus untuk Golkar yang diklaim Barkati, menurutnya sudah SK walaupun belum dia pegang. Alhamdulillah, malam ini berkat doa kita semua, saya sampaikan SK Golkar sudah terbit. Jadi kita ada 3 partai yang sudah pada deklarasi hari ini, Demokrat, PAN, dan Golkar. Mudah-mudahan yang lain juga bisa menyusul. Tanpa Partai Golkar, pasangan Barkati Darlis sudah memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pilkada Kota Samarinda. Dukungan 2 partai pertama, PAN dan Partai Golkar, sudah cukup memenuhi 9 kursi sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai peserta di KPU. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Suhu
politik di Kota Samarinda menghangat saat para badar pasangan Barkati Darlis Patalongi mendeklarasikan diri telah mendapat dukungan dari Partai Golkar. Apalagi disampaikan di depan ribuan orang yang menghadiri acara deklarasi di Pusat Pertokoan Citra Niaga. Berikut informasinya. Sambutan hangat pendukung pasangan Barkati Darlis Patalongi meledak saat acara deklarasi diumumkan masuknya Partai Golkar dalam barisan partai pendukung, selain PAN dan Partai Demokrat. Barkati dengan percaya diri mengatakan Partai Pohon Beringin sudah mengeluarkan surat keputusan walaupun secara fisik surat belum mereka terima. Alhamdulillah malam ini berkat doa kita semua, saya sampaikan SK Golkar sudah terbit. Jadi kita ada 3 partai yang sudah pada deklarasi hari ini, Demokrat, PAN, dan Golkar. Mudah-mudahan yang lain juga bisa menyusul. Klaim Barkati menjadi polemik di kalangan politisi. Malum saja, selama ini dukungan Partai Golkar ditunggu-tunggu untuk diberikan kepada siapa. Setelah tidak ada kader beringin yang diusung sendiri, 3 calon pasangan menanti-nanti. Selain calon pasangan Barkati Darlis, ada juga Andi Harun Rusmadi dan bakal calon lain Erwin. Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudi Masud mengaku terkejut dengan klaim dari Barkati. Dia mengakui menyangkut calon yang diusung Partai Golkar berada dalam otoritas Badan Pemenangan Pemilihan Umum, Bapilu Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar. Saya belum tahu ya Dinda ya. Yang kami ajukan di sana itu kan adalah Andi Harun. Siap. Terus Madi Wongso dengan Pak Barkati dengan Darlis Patalongi. Ada 3 sebenarnya. Sama Bang Erwin. Sama Erwin. Tetapi saya belum tahu ada surat yang keluar dari DPP, tapi setahu saya belum ya. Setahu saya belum ada keluar karena kami kemarin di Berau. Hari ini kami akan melaksanakan sekarang mau jalan ke PPU. Besok kita mesti di PPU. Setahu saya belum ada. Saya belum mengetahui ini, tapi setahu saya belum ada. Oh begitu Bang. Setahu saya belum ada. Berarti hoax lah yang dibilang Pak Barkati tadi malam nih Bang. Bukan hoax, saya takutnya belating kan gitu. Cuma belating supaya arahnya ke sana, membuat suasananya semakin hangat kan gitu. Tapi setahu saya belum, Dinda. Setahu saya belum. Baik. Berarti saya bisa pertanyakan lagi dong landasan abang aja sebagai pimpinan di daerah gitu. Saya belum ada. Kalau komunikasi abang dengan Pak Barkati Bang? Saya nggak pernah komunikasi ya dengan Pak Barkati ya. Oh nggak pernah Bang ya? Ya artinya dalam 1, 2, 3, 4 minggu ini 1 bulan terakhir ini saya nggak pernah komunikasi sama beliau. Walaupun tanpa didukung Partai Golkar, pasangan Barkati Darlis sudah bisa melaju sebagai peserta pilkada di Kota Samarinda. 2 partai yang lebih dulu mengusung, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat, sudah cukup 9 kursi sehingga memenuhi persyaratan mendaftar ke KPU. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lapas kelas 2B Balikpapan memberikan 1 orang remisi langsung bebas pada HUT RI ke-75 tahun. Pemberian surat keterangan ini dilaksanakan di ruang serbaguna Lapas Balikpapan. Bertempat di ruang serbaguna Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B, Wali Kota beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah memberikan remisi pada warga binaan Lapas Balikpapan pada Senin sore. Dari data yang ada, sebanyak 25 warga binaan Lapas kelas 2B mendapatkan remisi yang langsung bebas. Namun warga binaan ini masih menjalani hukuman subsidiar. Sementara 1 orang warga binaan langsung bebas dan bisa pulang ke rumah hanya 1 orang saja. Tahanan langsung bebas sebanyak 1 orang saja, namun dari data yang ada sebanyak 25 orang. Hanya saja masih menjalani hukuman subsidiar dan untuk remisi potong masa tahanan ada 646 warga binaan. Hari ini ada berapa sih Pak yang dari lapas yang bebas langsung? Oke, itu kita sebut dengan RU1 dan RU2. Ya. RU1 itu pengurangan masa pidana, tetapi mereka masih menjalani. Artinya masih hanya dikurangi saja ya, mendapatkan remisi saja. Tapi untuk RU2, ini yang hari ini dia dapat remisi, langsung dia habis masa pidananya. Nah, untuk tahun ini di Lapas Balikpapan, itu hanya ada 1. Hanya ada 1. Kalau kita lihat data yang ada, sebenarnya ada 25 orang yang kalau kita lihat dari sisi pidananya ya habis. Tapi karena dalam putusannya dia itu punya subsidiar. Artinya dia dapat remisi sekarang, seharusnya masa pidananya selesai. Tapi ada pidana tambahannya, yaitu subsidiar tadi. Sementara itu juga warga binaan asal Kutai Timur dengan kasus pembunuhan yang dijatuhi hukuman 12 tahun penjara langsung bebas dan akan kembali ke masyarakat. Hari ini dapat remisi berapa lama? Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Ini hari langsung bebas? Bebas. Perasaannya gimana? Ya, alhamdulillah lega. Senang? Senang. Kemarin berapa kena lama? 12 tahun. 12 tahun. Kasus? Pembunuhan. Di mana? Di Balikpapan? Selama di Kutai Timur. Ya, saya kira ini kita ucapkan selamat yang bisa sudah kembali ke keluarga, dan bagi yang lain selamat juga, dan mudah-mudahan mereka cepat bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Dan terima kasih kepada jajaran di Lapas kelas 2 Balikpapan dan Rutan kelas 2B Balikpapan karena mereka yang bertugas melakukan pembinaan kepada warga binaan. Pak, yang dibebaskan ini sudah di rapid test atau gimana Pak untuk balik masyarakat Pak? Ya, pasti kan mereka sudah selain menjalani hukuman tentu juga mengalami pembinaan dan pemeriksaan sehat gitu. Untuk warga binaan yang bebas dipastikan dalam keadaan sehat dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis Lapas kelas 2B Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak dan saksikan melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.